Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, Ustazah memanggil kalian ke sini dalam rangka untuk melaksanakan bimbingan kelompok gitu ya. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Untuk itu, Ustazah minta tolong Adha untuk memimpin doa pada kesempatan siang hari ini ya. Isti'adah, khusyu'an, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bi haulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Adha. Semoga dengan doa tadi suasana kita bisa menjadi lebih positif lagi. Anak-anak, insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Tujuannya adalah untuk belajar bersama mengenai pentingnya disiplin positif di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari gitu ya. Saya harap setelah kegiatan ini kita bisa lebih memahami, mendalami arti dari disiplin itu. Nah, setelah ini saya akan memperkenalkan diri ya. Oke, perkenalkan nama Ustazah Ulfasari Nastiti Rahmadayati, tinggalnya di Sentani, bekerja di SMA IP Insan Sinikia. Selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Lutfia menjelaskan nama, kelas, dan hobi. Perkenalkan, nama Ana Lutfia Sabira dari kelas 12, hobi membaca. Perkenalkan, nama Ana Nazwa Nazira Akila Lukman dari kelas 12 SMA IT, hobi Ana berenang. Perkenalkan, nama Ana Hoiriza Nurrahmi Budiono dari kelas 12, hobi Ana main golf. Perkenalkan, nama Ana Andi Roida Atatak dari kelas 12, hobi Ana diving. Terima kasih teman-teman sudah menjelaskan kepada Ustazah nama-nama kalian. Senang bertemu dengan kalian ya. Oke, anak-anak, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan efektif, Ustazah harap kalian bisa terbuka dan tidak malu untuk berbagi pendapat ya. Ingat, di sini kita saling mendukung dan tidak ada yang menghakimi atau menilai buruk. Kemudian Ustazah akan menjelaskan terkait kesepakatan kelompok kita ya. Sebelum kita memulai, mari kita membuat kesepakatan bersama ya. Dari teman-teman, nanti jika ada yang ingin ditambahkan boleh ya. Yang pertama, mendengarkan orang lain saat sedang berbicara. Kemudian tidak boleh memotong pembicaraan teman-teman atau ustazah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menghina dan mengejek. Dan yang terakhir, harus berpartisipasi aktif. Maaf ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Namanya permainan berani disiplin. Di sini Ustazah punya mainan ini. Ketika Ustazah memberikan kepada misalnya ke Nazwa harus menjelaskan apa sih kedisiplinan yang diunggulkan oleh Nazwa, kemudian teman-teman memberikan support kepada Nazwa. Contohnya misalnya Ustazah disiplin dalam hal sholat 5 waktu, tidak pernah lalai atau lambat gitu. Nanti kalian silahkan memberikan dukungan. Bisa ya semuanya? Bisa. Oke.
Ini akan Ustazah berikan terlebih dahulu ke Lutfia. Disiplin dalam hal murojaah setiap hari. Insyaallah. Ana disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu. Masya Allah. Selanjutnya Iza mau kasih siapa nih? Mau ke Nazwa. Nah, Nazwa. Ana disiplin dalam melakukan sholat tahajud setiap malam. Masya Allah. Nazwa. Sekarang Nazwa mau kasih ke siapa nih? Terakhir. Langsung kasih adha. Adha, oke. Nah, disiplin dalam hal tidak pernah terlambat ke sekolah. Masya Allah. Ternyata kalian semua hebat-hebat ya. Baik, Ustazah akan melihatkan sebuah video di sini berdurasi kurang lebih 6 menit. Kelihatan? Di SMA Plus Negeri 17 Palembang, pelaksanaan disiplin positif menjadi landasan utama bagi pengembangan karakter peserta didik. Piket wali kelas bukan hanya sekedar rutinitas harian, melainkan sebuah momen hangat di pagi hari. Mulai pukul 6.20 setiap harinya, wali kelas menyambut peserta didik dengan keakraban, memberikan bimbingan dan menciptakan ikatan yang erat. Sudah aja, nggak lihat jatuh. Membantu peserta didik Cepatin aja toh. dan merasa diterima. Setiap menjadi diperhatikan. Oke. Ya, tadi sudah dilihat ya video yang sudah sampaikan. Setelah ini Ustazah akan menyampaikan terkait materi kita pada hari ini. Sebentar ya, sudah cari-cari dulu. Jadi di sini Ustazah akan menjelaskan terkait disiplin positif. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu arti disiplin? Tepat waktu. Tepat waktu. Terus? Tepat waktu. Ada lagi? Ya, kalau disiplin positif, ada yang tahu nggak? Belum ada ya. Baik. Sini akan sudah jelaskan ya terkait dari disiplin positif. Jadi disiplin positif adalah pendekatan yang membimbing individu agar mudah atau memiliki kontrol diri, rasa tanggung jawab, dan rasa hormat tanpa menggunakan hukuman ataupun imbalan atau hadiah. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih pentingnya disiplin positif buat diri kita? Agar tepat waktu, betul. Ya, mungkin selain tepat waktu. Biar tidak malas-malas, betul. Berarti manajemen waktunya lebih baik ya. Jadi membantu kita untuk mengatur waktu, manajemen waktu untuk mencapai tujuan kita gitu ya. Kemudian kalau dalam hal sosial, kira-kira apa sih pentingnya disiplin itu buat kita sesama kita? Saling membantu, meningkatkan hubungan yang harmonis ya. Karena kalau ada yang terlambat atau telat, pasti kan jadinya sebel juga ya sama teman kita kalau misalnya nggak disiplin waktu ya. Oke. Ada yang tahu nggak sih faktor-faktor kenapa kita tuh jadinya tidak disiplin? Kira-kira ada yang tahu nggak? Karena malas, berarti punya kebiasaan yang buruk ya. Ya, kemudian juga bisa jadi karena kurangnya motivasi. Ketika kita kekurangan motivasi baik dari orang tua atau dari teman, kita pasti akan menjadi futur ya. Futur kalau dalam Islam, jadi kita punya keimanan itu lagi di bawah gitu. Jadinya rasanya males, mau ngapa-ngapain nggak senang gitu ya. Jadi semuanya menghambat gitu. Kemudian ada yang tahu nggak kalau dari faktor eksternal, kira-kira disiplin ini di faktornya apa aja? Ada yang tahu? Ada. Dari lingkungan keluarga ya, lingkungan keluarga, kemudian pengaruh teman, dan juga lingkungan sekolah ataupun asrama.
Kenapa di lingkungan keluarga kita butuh banget orang tua yang membina kita, yang menasihati kita dalam hal-hal supaya kita bisa sesuai dengan target yang orang tua berikan. Kemudian teman juga sangat berpengaruh, karena kalau temannya malas pasti secara nggak langsung kita juga ikutan jadi malas-malasan. Kemudian adapun dampak ya perilaku dari tidak disiplin itu ya, yang pertama yaitu terkait prestasi. Ketika kita tidak disiplin dalam hal waktu, dalam hal belajar, pasti prestasi kita akan menurun. Ketika prestasi kita akan menurun, ya kita konsentrasinya juga nggak bagus gitu. Jadi untuk mencapai hal-hal yang ingin kita capai, jadinya terhalang. Kemudian kalau dari hubungan sosial tadi tuh ya, menyebabkan konflik dan menurunkan kepercayaan antara kalian satu dan lainnya. Ya. Dan yang terakhir, manfaat dari perilaku disiplin, yaitu tadi ya, untuk meningkatkan produktivitas dan pola hidup yang teratur. Ketika kita disiplin dalam hal apapun dan kita punya batasan-batasan dalam hal mengatur waktu, teman dan semuanya, insya Allah untuk mencapai apa yang kita mau tuh kita bisa gitu ya, dan bisa mencapai itu ya tadi ya, tujuan hidup dan menciptakan hubungan yang lebih baik. Oke, di sini sudah mau putarkan video lagi terkait disiplin dan tidak disiplin. Mungkin kita sama-sama bisa melihat videonya, kemudian Ustazah ingin kalian menyimpulkan dari video itu satu-satu, kemudian kalian sebutkan juga apa sih yang ingin kalian perbaiki dari tingkah laku yang kurang disiplin dari kalian. Kalian boleh sebutkan, misalnya saya kurang disiplin dalam hal belajar, saya sering menunda-nunda gitu. Nanti boleh disebutkan. Ingat ya, kita di sini terbuka dan hanya untuk kita saja. Oke ya, tidak boleh kemana-mana. Oke, Ustazah akan putarkan videonya terlebih dahulu. Oke, terlihat ya.
Bagaimana teman-teman, sudah melihat videonya tadi? Sudah. Oke. Sekarang Ustazah mau kalian menyebutkan yang tadi Ustazah minta sama kesimpulan tadi videonya, perwakilan aja. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan dari kesimpulan video tadi yang kita putar? Iza? Silakan, bagaimana Iza? Kesimpulannya Ana dapat dari video yang barusan itu, jika kita disiplin dan pandai memanajemen waktu, maka kehidupan kita akan tertata lebih rapi. Oke, terima kasih banyak Iza sudah menyampaikan kesimpulannya tadi terkait video yang tadi ditampilkan ya. Sekarang Ustazah minta yang tadi sebutkan satu hal yang tidak disiplin dari kalian yang kira-kira ingin kalian ubah. Dimulai dari Adha dulu, boleh? Silakan Adha. Ana sepertinya nggak ada Ustazah. Masya Allah, berarti kehidupan Anda udah lebih tertata ya, udah bisa memanajemen dan mendisiplinkan diri, gitu ya Adha ya. Oke, terima kasih Adha. Selanjutnya Iza. Mungkin Ana itu masih suka menunda-nunda mengerjakan tugas sekolah. Kalau Ana sering menunda-menunda pekerjaan rumah. Terima kasih banyak ya Najwa sudah menjelaskan kepada Ustazah. Semoga nanti Najwa bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya Lutfia. Ana sering telat masuk sekolah. Oke, semoga nanti Pia bisa lebih awal lagi berangkat ke sekolahnya dan tidak telat ya. Oke, begitu saja ya kesempatan kita pada siang hari ini. Semoga kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk kehadirannya, dan apapun yang tadi berasal dari kita, semoga kepada kita aja, jangan disampaikan kepada kita. Sekian dari Ustazah, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.